Halo, apa kabar? Jumpa lagi. Hari ini saya mau bahas tentang satu pertanyaan yang masuk lagi ke dalam email. Ya, pertanyaannya seperti ini. Salam Pak Pendeta. Saya seorang ibu rumah tangga. Suatu hari saya berkunjung ke rumah adik saya yang sedang sakit. Setibanya di sana, saya diinfokan bahwa adik saya sakit karena disantet. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya masih dapat disantet? Ya, prinsipnya seperti ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hal yang prinsip, seseorang yang sudah menerima Yesus di dalam hatinya tidak akan bisa disantet atau kerasukan roh jahat. Perhatikan, saya akan ulangi sekali lagi. Seorang yang sudah menerima Yesus di dalam hatinya tidak akan pernah bisa disantet atau dirasuki oleh roh jahat. Kita lihat bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan keliling. Dia mengaum-ngaum. Perhatikan waktu dia berjalan keliling. Kenapa iblis hanya bisa berjalan keliling? Karena kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi iblis itu tidak bisa masuk, tidak bisa nyampe ke dalam diri kita. Baik itu melalui santet, roh jahat, nggak bisa karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi masalahnya kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, dia masih bisa disantet, masih bisa dirasuki oleh roh jahat. Ya, perhatikan bahwa prinsipnya tadi, ketika kita percaya Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, kenapa kita yang sudah percaya Tuhan masih bisa disantet? Kenapa kita yang sudah percaya Tuhan masih bisa dirasuki oleh roh jahat? Karena apa? Karena kita yang memilih untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Kita sendiri yang mulai bermain-main di pinggiran perlindungan Tuhan, mulai kompromi dengan segala sesuatu, mulai bisa mulai udah deh kerjain apa saja, ya apa yang sekalipun itu tidak menyenangkan hati, mulai ada kompromi dalam hidup kita. Akibat kompromi itulah yang membuat akhirnya kita tanpa kita sadari kita keluar dari perlindungan Tuhan. Jadi bukan karena kuasa iblis yang bisa mengalahkan roh yang ada dalam diri kita, tapi karena kita yang memilih untuk keluar dari perlindungan Tuhan, makanya kita bisa kena santet, ya, dan bisa kerasukan. Ya, iblis itu hanya punya satu senjata, yaitu apa? Yaitu yang namanya panah api. Panah api dari si jahat. Ya, dia hanya bisa pakai panah api karena dia tidak bisa menembus perlindungan Tuhan. Tetapi panah apinya itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Dia selalu, setiap saat, setiap waktu dia akan menggunakan panah apinya untuk mengotori pikiran kita, memberikan hal yang negatif, memberikan hal kebencian, memberikan hal-hal yang istilahnya tidak percaya sama Tuhan. Hanya itu yang bisa iblis lakukan. Sehingga tanpa kita sadari, kita keluar dari perlindungan Tuhan. Karena kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika kita keluar, pada saat itulah kita akan diterkam oleh si jahat. Ya, kalau diperumpamakan seperti kita tinggal di dalam satu kubah perlindungan Tuhan, dalam satu kubah. Ya, iblis itu nggak bisa tembus masuk ke dalam kubah itu. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita yang mulai berjalan keluar, berjalan ke pinggir dari kubah, dan kemudian kita yang keluar. Kita yang mengeluarkan tangan kita, sehingga tangan kita ini yang diterkam oleh iblis dan kemudian ditarik oleh iblis. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan karena kita tidak Tuhan nggak lindungi saya, bukan. Masalahnya adalah karena kita yang keluar. Kalau kita yang keluar, kita yang buka celah sehingga iblis itu bisa masuk mendapati kita, ya itu berarti kesalahan kita. Ya, adik ibu harus didoakan, dilayani dengan sungguh. Dari mana jalan masuknya, dari mana celahnya. Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ampun karena sudah membuka celah. Ya, dan kemudian minta putuskan ikatan dari si jahat. Ya, jangan bermain-main lagi dengan si jahat. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat adik ibu dilepaskan dari santet, dari kuasa si jahat. Bapak ibu saudara, kita semua dipilih, dipanggil Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa hidup ini mulus seperti jalan tol, ya, lancar segala sesuatunya, enggak. Pasti kita punya masalah, punya persoalan. Ada hal-hal yang kita bingung,
ini kita berlangkah seturut nggak dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa kirim melalui email yang tercantum. Ya, dan kemudian nanti saya akan sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya akan kupas melalui satu ayat firman Tuhan, dan kemudian kita lihat hal-hal yang prinsipnya dan yang praktisnya yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di dalam hidup kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.